Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala afdalil kainat Nabiyyina Muhammad ibni Abdillahi khatimur risalat wa ala alihi wa ashabihi ila akhiris sa'at, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita hingga kita dapat menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim, yaitu salat subuh berjamaah. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini kita akan melanjutkan tadabbur kita pada surat Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan suku Quraisy tentang nikmat keamanan dan stabilitas yang mereka nikmati di Mekah. Ini terjadi berkat status mereka sebagai penjaga Ka'bah yang membuat mereka dihormati dan aman dari gangguan, baik dari suku-suku lain maupun dari musuh-musuh mereka. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shayf, yang artinya kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Suku Quraisy dikenal dengan kegiatan dagang mereka yang mereka lakukan baik pada musim dingin ke Yaman maupun musim panas ke Syam atau Suriah. Allah memberikan mereka keamanan selama perjalanan tersebut yang merupakan rahmat besar darinya. Falya'budu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Setelah mengingatkan mereka tentang nikmat dan keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, suku Quraisy diajak untuk menyembah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik Ka'bah dan yang memberi segala nikmat tersebut. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Allah lah yang menyediakan rezeki dan melindungi mereka dari rasa lapar dan ketakutan. Sebagai bentuk syukur, mereka diperintahkan hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Asbabun nuzul surat Quraisy adalah untuk menjelaskan kepada suku Quraisy bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rasa aman kepada mereka. Surat ini juga bertujuan untuk mengingatkan suku Quraisy agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikan dan untuk menyeru agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surat Quraisy merupakan salah satu surat Al-Qur'an yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat-surat Al-Quran yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Beberapa poin tadabbur penting yang dapat kita ambil dari surat Quraisy. Yang pertama, nikmat keamanan dan rezeki. Allah mengingatkan bahwa keamanan dan kelancaran rezeki adalah nikmat yang besar. Ini menunjukkan pentingnya menghargai nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, baik itu berupa keamanan, kesehatan atau rezeki yang stabil. 2. Syukur atas nikmat. Manusia seringkali lalai bersyukur atas nikmat yang diberikan. Surat ini mengajarkan pentingnya bersyukur dan mengakui bahwa semua keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri nikmat bisa dilakukan dengan ibadah dan perbuatan baik. Yang ketiga, ibadah sebagai bentuk syukur. Allah mengingatkan kaum Quraisy untuk menyembahnya sebagai tanda syukur atas nikmat yang mereka terima. Ini mengajarkan bahwa ibadah tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan dan rasa syukur atas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, ketergantungan kepada Allah. Manusia harus menyadari
bahwa segala bentuk perlindungan dan rezeki datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal, karena Dialah yang memberi rasa aman dan kecukupan. Kelima, perlindungan dari rasa takut dan kelaparan. Surat ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang bisa memberikan perlindungan dari rasa takut dan kesulitan. Ini mengajarkan kita untuk selalu berdoa dan bersandar kepada Allah dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Secara keseluruhan, ayat ini mengingatkan kita akan nikmat keamanan dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, serta mengajak kita untuk bersyukur dan menyembahnya sebagai satu-satunya Tuhan yang memberikan keberkahan tersebut. Semoga kita dapat melaksanakan ajaran penting ini, yaitu selalu bersyukur, beribadah, dan selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber segala nikmat, baik keamanan maupun rezeki. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri tadabbur kita pada subuh kali ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus ponpes dan umat muslimin dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang soleh dan solehah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang bersyukur. Lindungi kami dari kufur nikmat dan cukupkan kami dengan ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.